Selamat datang teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai investasi bodong ya. Jadi apa itu investasi bodong dan bagaimana investasi bodong ini semakin marak ya di internet ya. Akhir-akhir ini makin banyak korban yang kena tipu gitu ya. Terus terang saya bahas video ini karena juga menyangkut saya ya, karena banyak oknum penipu yang menggunakan nama saham profit ya, dan juga ada beberapa yang menggunakan nama saya Sultan Susanto ya untuk menipu-nipu ya dengan menawarkan investasi bodong ya. Jadi saya akan bahas apa itu investasi bodong dan ciri-cirinya seperti apa, bagaimana untuk menghindarinya, dan kalau kena tipu ya, bagi korban yang kena tipu bagaimana cara melaporkannya. Jadi saya akan bahas di video ini ya. Saya ubah dulu ke slide presentasi ya. Oke, jadi pembahasan kali ini mengenai investasi bodong ya. Jadi awas penipuan ya. Banyak sekali investasi bodong. Ini adalah daftar referensi ya yang saya gunakan untuk penyusunan materinya. Jadi bisa dicek jika ingin tahu lebih lanjut ya. Kemudian apa itu investasi bodong? Investasi bodong adalah penipuan investasi ya. Jadi tujuan utamanya itu sang penipu atau oknum penipu adalah untuk menipu ya, dengan mengatasnamakan investasi dengan cara menitipkan modal kepada oknum penipu ya, seperti itu ya. Jadi menawarkan investasi dengan imbal hasil atau bunga tinggi dalam waktu singkat ya, umumnya seperti itu. Ciri utama investasi bodong ya, saya bikin singkat aja, ada 10. Yang pertama, iming-iming bunga yang tinggi di atas bunga wajar bank. Yang kedua, menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Yang ketiga, menggunakan foto atau image dari toko publik agar mendapat perhatian dan kepercayaan. Yang keempat, membuat grup palsu dengan menggunakan foto atau image dari grup yang asli dan membuat nama yang mirip dengan yang asli. Kemudian yang kelima, banyaknya kesaksian palsu di grup dengan menunjukkan bukti transfer yang asli tetapi palsu ya. Saya sebut asli tetapi palsu. Kenapa? Bukti transfernya asli tetapi saya sebutnya palsu karena dia adalah merupakan rekayasa. Jadi adalah kompotannya atau memang benar bukti transfer asli itu adalah korban yang sebelumnya yang berhasil dia tipu ya, yang dia transfer itu dia tunjukkan bukti transfernya ya. Kemudian yang keenam, menggunakan rekening pribadi. Jadi di Indonesia itu kalau investasi itu harus ada izinnya ya. Pertama dia harus merupakan suatu PT ya. Jadi kemudian dia harus terdaftar di OJK resmi ya. OJK itu adalah Otoritas Jasa Keuangan. Jadi semua jenis investasi harus terdaftar resmi di OJK supaya legal ya. Kalau nggak terdaftar resmi dia ilegal. Kemudian ke-8, menggunakan nama PT yang terdaftar resmi di OJK, tetapi transfernya menggunakan nomor rekening pribadi. Jadi dia mengatasnamakan satu PT yang terdaftar resmi. Kemudian ketika korbannya akan transfer dia kasih nomor rekening pribadi ya, seperti itu ya. Kemudian nomor 9, memalsukan surat OJK. Jadi surat terdaftar resmi di OJK itu kan ada suratnya. Nah, dia palsukan, dia edit ya. Jadi pakai program seperti Photoshop dia edit ya. Kemudian diganti namanya dia sendiri atau nama PT dia sendiri gitu ya. Kemudian 10, memberikan umpan ya. Jadi seperti orang memancing, dia kasih umpan ya dengan menawarkan investasi mulai yang nominal kecil. Jadi iming-imingnya biasanya ngomongnya gini ya, kakak kalau takut ya bisa mulai dulu dengan investasi lebih rendah ya. Yang paling rendah awalnya misal dia nawarkan 500.000 atau 1 juta ya, misalnya dia mulai dari 500.000, kemudian dia benar kasih dalam seminggu dia kasih jadinya 600.000 gitu ya. Kemudian dia bilang kalau kakak menanamkan lebih besar lagi, nah nanti returnnya lebih tinggi lagi gitu ya. Kemudian dia ya bisa lah kak, coba lagi lah 1 juta gitu. Nah 1 juta dia beneran dikasih ya, dikasih 1.200.000. Kemudian ditawarin lagi sampai 10 juta. Nah 10 juta dia dimingin-mingin. Nanti kakak kalau invest 10 juta
Nah, nanti kembalinya bisa dapatnya lebih banyak lagi gitu ya. Bisa banyak, dapatnya bisa 15 juta Kak gitu ya kalau investasinya 10 juta gitu ya. Nah, kemudian korbannya setor 10 juta. Nah, akhirnya yang ketiga kalinya atau keempat kalinya dia tipu ya, sehingga uangnya atau modal yang disetorkan itu tidak pernah kembali lagi ya, masuk ke kantongnya oknum penipu ya. Jadi ciri khasnya seperti itu ya. Kemudian contoh penipuannya seperti apa Pak Sunar yang pernah terjadi? Saya beri contoh, ini contoh penipuan yang mengatasnamakan Bareksa ya. Jadi Bareksa itu PT Bareksa Portal Investasi. Dia itu adalah platform resmi yang mengelola investasi reksadana umumnya ya. Jadi dia itu terdaftar resmi di OJK. Jadi akun-akun Telegram oknum itu dia memalsukan nama Bareksa, dan izin OJK juga dia palsukan ya. Salah satunya yang sudah pernah terekspos di Bareksa itu namanya Bareksa Investasi ya. Dia menipu, jadi seakan-akan dia itu dari Bareksa, padahal dia bukan ya, oknum ya, seperti itu ya. Saya sebutnya oknum karena dia memang penipu ya, oknum penipu ya, yang biasanya berbuat seperti itu ya. Kemudian berikutnya juga yang pernah kena juga Bibit ya, investasi Bibit reksadana juga. Dia membuat grup di Telegram bibit.id investasi reksadana. Nah, ini kalau kita lihat di sini di slide ini, Anda bisa lihat ya, ada plan A basic, minim invest 2 juta sampai 4 juta, profitnya 40%, kontraknya 70 hari. Jadi maksudnya dia itu Anda menaruh uang 2 juta sampai 4 juta, itu dapatnya profitnya 40% selama 7 hari ya. Dan ada kesaksian yang korban yang pernah melapor ke saya ya, Pak Sunar, itu pertamanya memang dikasih Pak Sunar, saya taruh 3 juta, dia kasih saya 40% 7 harinya, itu katanya bunganya. Kemudian dia nggak lama lagi, 3 hari kemudian dia minta modalnya dikembalikan gitu ya. Nah, karena kontraknya kan cuma 7 hari. Nah, ternyata modalnya dia nggak dikembalikan oleh sang penipu gitu ya. Jadi dia akhirnya uangnya nyangkut ya. Jadi cuma dapat 40% gitu aja. Karena sang penipu sebelumnya dia menawarkan investasi untuk upgrade ya ke plan berikutnya, ke silver 5 juta sampai 8 juta. Jadi disuruh setor lagi tambah gitu ya, supaya dapat profit 50% gitu ya, dalam 3 hari, lebih banyak lagi. Oh, gila banget itu ya, nipunya kayak gitu banget ya, kayak pingin banget gitu ya, nafsu banget gitu ya, sampai yang pensi itu 10 juta sampai 15 juta, profitnya 60% dalam satu hari. Nah, kawan-kawan kalau secara logis ya, kawan-kawan pikir aja ya, masa kalau yang 2 juta itu 7 hari 40%, yang 10 juta 60% dalam satu hari, itu gila apa gitu. Memangnya uangnya difotokopi gitu ya. Nah, kalau semuanya bisa gitu, orang-orang nggak perlu kerja ya. Tinggal taruh aja di investasi seperti ini ya, yang nipu-nipu gini ya. Orang kaya raya semua gitu ya. Nanti nggak ada sektor yang nyata ya, sektor real nggak ada. Bank aja kalah Pak ya. Bisnisnya bank kalah ya. Dia kasih kredit orang berapa? Nah, paling bank kasih kredit orang 10 sampai 12% kan. Nah ini bisa sampai 40% ya dalam waktu 7 hari lagi ya, minimum itu ya. Kalau lebih banyak 60% sampai dalam waktu 1 hari ya. Ya ini jelas-jelas menipu lah gitu ya. Anda tahu sendiri ya, makanya jangan sampai kejebak ya. Kemudian grup saya ya, Saham Profit ya. Jadi grup saya itu di Telegram sudah ada sejak tanggal 24 Maret 2016. Sebenarnya sudah lama sih, sejak zamannya BlackBerry ya. Jadi dulu kan pakai BBM ya, BlackBerry Messenger ya. Nah, dulu ada filter BBM channel ya. Jadi BBM channel saya dulu tuh namanya Berita Saham. Jadi dari sana kemudian nggak lama lagi kan BlackBerry kan tergeser oleh Android ya. Banyak HP smartphone Android yang baru yang keluar lebih keren gitu ya. Nggak pakai keypad ya, nggak pakai physical keypad ya. Layarnya full screen gitu ya. Jadi lama-kelamaan BlackBerry itu dia tergeser kan. Jadi saya pindah ke Telegram ya. Jadi Telegram mulai 2016 Maret ya 24. Nah, jadi Anda bisa lihat link grup saya yang asli itu di https://t.me saham profit ya. Jadi kalau pakai Telegram itu langsung ketik saham profit ya. Jadi jangan salah ketik ya. Kalau salah satu huruf aja mungkin bisa keliru ke grupnya oknum penipu ya. Kemudian akun saya itu namanya nyatakan. Jadi kalau lewat browser bisa diakses di https://t.2 t.me kemudian garis miring nyatakan ya. Kalau di Telegram langsung pakai username, pakai seperti email gini ya, tanda A melingkar ya.
kemudian nyatakan itu username saya, ini nomor telepon saya. Jadi untuk konfirmasi memang sengaja saya tampilkan semuanya ya. WA saya juga sama ya, jadi bisa kontak saya lewat WhatsApp ya di nomor ini ya. Jadi saya itu orangnya terbuka, nggak ada tutup-tutupan, nggak ada ya. Nah ini contoh banyak grup yang mengatasnamakan saham profit ya. Nah, seperti itu ya. Saya berani yakin bahwa mereka copycat dari grup saya, karena grup saya itu sudah ada sejak lama banget ya, tahun 2016 ya, dari awal-awal banget ya, ketika Telegram mulai awal-awal ya terkenal ya, seperti itu ya. Itu masih belum terkenal banget, setahu saya sih Telegram sih masih sedikit ya, waktu itu masih banyak yang pakai BlackBerry ya, dalam masa peralihan ya. Jadi pasti banget ini grup pasti copycat punya saya ya. Nah copycat tujuannya itu apa ya, tentu saja asumsi saya sih kebanyakan sih mereka tujuannya jelek ya, mungkin dia jualan sinyal saham ya, rekomendasi saham ya, mengatasnamakan saham profit ya, karena saham profit waktu itu cukup terkenal ya. Nah, seperti itu ya. Sampai sekarang pun saya masih cukup terkenal ya saham profit ya, karena saya sering mengadakan edukasi dan juga workshop juga ya. Nah, seperti itu kan. Nah ini banyak banget di Telegram user yang nipu-nipu ya, seperti contohnya saham profit T, saham profit 0, saham profit pakai double T ya, saham profit investasi dan sebagainya ya. Bahkan ada yang copy persis ya, foto dari picture profilnya grup saya itu di copy and paste dijadikan profilnya dia ya. Ya ini 1, 2, 3 ini ya. Ini menipu semua ini. Kalau mereka nggak menipu ya, kenapa kok mereka comot picture profile saya itu yang di grupnya saham profit kok dia taruh di punyanya grupnya dia, ya kan? Ya itu jelas-jelas menipu gitu loh ya, seperti itu ya. Kemudian ini namanya juga deskripsinya dia kasih persis deskripsinya punya saya ya, seperti itu ya. Saham profit ada lingkarannya R, kemudian free. Saya yang free saya hapus ya. Saya cuma pakai yang asli yang ini ya, saham profit R ya. Jadi alamatnya A, saham profit. Ini ada yang komplain kan, Pak Sunar ini makin banyak yang nipu-nipu kan. Ini saham profit ini yang menipu ya. Jadi punya saya itu saham profit aja, nggak pakai yang lain-lainnya ya, cuma saham profit. Jadi jangan salah ketik ya. Ini lihat, ini dia tunjukkan semua screenshotnya, bukti transfernya, kalau investasinya kembali dengan returnnya yang luar biasa gitu ya, dalam waktu singkat gitu ya. Nah, ini banyak banget. Ini contoh yang lainnya juga, grup lainnya. Open plan, big fast. Katanya taruh 700.000 hasilnya 9 juta. Gila apa? Itu simsalabim gitu ya. Sulap banget ya. 700.000 jadi 9 juta. Dia 1 juta jadi 15 juta. Apa nggak gila banget itu gitu ya. Orang kalau nipunya kok kayak keterlaluan banget gitu ya. Ya, kalau orang nggak paham ya akhirnya terjerumus gitu ya. Jaminan modal 100% aman. Aman dari mana gitu ya. Ya modalnya aman, nggak kembali gitu ya, maksudnya dia gitu ya. Aman di kantongnya dia, tapi nggak pernah kembali ke investornya ya. Seperti itu ya. Ini contoh yang profilnya yang saham profit ini. Dia copy persis ya picture profile saya ini. Namanya juga sama. Ini sebelumnya saya pakai saham profit R free ya. Sekarang yang free-nya ini saya hapus ya. Jadi nanti asumsinya nanti free investasi atau apa gitu ya. Jadi sudah saham profit aja. Seperti itu ya. Ini semua penipu semua ini, oknum penipu ini. Niatnya memang jelek. Kalau niatnya baik, ngapain copy punya saya picture profile ditaruh di sana? Terus bikin grup namanya sama persis lagi dengan punya saya. Nah, mungkin ada yang tanya, "Loh Pak Sunar, itu kok membernya banyak banget, 87.712." Nah, member di Telegram ini bisa aja di auto generate ya, pakai bot gitu ya. Jadi banyak gitu ya. Tapi kita nggak akan pernah tahu itu orang asli atau enggaknya ya. Seperti itu ya. Memang ada beberapa yang ada fotonya, tapi kita kan nggak tahu itu fotonya kan bisa saja comot dari internet ya. Biasanya dari Facebook banyak ya foto-foto orang ya, seperti itu ya. Ini semuanya penipu semua ini ya. Banyak banget jadi ya, namanya itu banyak. Jadi jangan sampai terjerumus ya. Ini ada yang sampai kirim screenshotnya lagi. Screenshot kalau dia transfer gitu ya. Namanya pakai dikasih komen lagi, saham profit lagi. Kalau memang niatnya baik ya, memang kalau dia memang misalnya ya oknum tersebut dia ahli banget gitu ya, nggak tahu caranya gimana gitu, ngapain pakai nama-nama saham profit, pakai bawa-bawa nama grupnya saya ya, ya kan sudah pasti menipu lah gitu ya. Kenapa nggak pakai namanya dia sendiri gitu ya, kan namanya dia sendiri kan enak, lebih terkenal kan, orang-orang terkenal, wah orang ini hebat banget gitu, oh invest sekian daripada berpuluh-puluh% dalam waktu singkat gitu kan lebih enak namanya dia sendiri terkenal. Kenapa kok pakai nama saham profit ya gitu kan, bodoh banget kan gitu ya. Ya harusnya dia pakai nama dia sendiri supaya dia lebih terkenal ya.
mungkin nggak lama dia akan jadi orang kaya nomor satu di Indonesia atau bahkan di dunia ya, seperti itu ya. Nah kemudian kalau sudah menjadi korban, cara melapornya bagaimana? Nggak perlu takut, nggak perlu malu-malu ya, langsung kontak ke OJK. Caranya banyak ya, bisa telepon ke 157 atau fax ke 021 386 6032 atau pakai WhatsApp langsung ya, 081 157 157 157 atau emailnya konsumen@ojk.go.id atau waspada investasi ini ya. Kemudian bisa lapor juga online di sini ya, sikapiuangmu.ojk.go.id. Kemudian ini ya, ada portalnya juga, bisa kirim juga surat ya, bisa ya. Kalau nggak tahu cara kirim emailnya atau nggak tahu teleponnya atau nggak tahu WhatsApp, kalau mau kirim surat juga bisa gitu ya. Jadi ini cara melapornya, pertama memang langsung lapor ke OJK. Kemudian kedua, jangan lupa langsung lapor ke kepolisian ya. Ya mudah-mudahan prosesnya bisa langsung ditindaklanjuti ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih sekian presentasinya. Saya kembalikan lagi ke mode video ya. Jadi ada beberapa pesan yang saya mau sampaikan. Jadi tadi saya sudah presentasikan kan mengenai investasi bodong ya. Jadi jangan sampai tertipu lagi ya. Bagi yang belum mengenal investasi, jangan sampai tergiur oleh profit yang tinggi dalam waktu singkat gitu ya. Nanti ujung-ujungnya malah modalnya habis ya, kena tipu ya, masuk ke kantongnya penipunya gitu ya. Jadi kalau ingin kaya ya, itu ada proses ya. Prosesnya yaitu dengan berinvestasi ya. Gitu ya. Jadi investasi itu pun juga memakan waktu ya, butuh waktu ya. Memang dalam analisa saham saya saham harian atau mingguan itu ada beberapa saham yang naik terus ya, dalam waktu singkat naik parah, kemudian dia naik lagi, bahkan ada yang naik 100% dalam waktu 1-2 minggu gitu ya. Seperti yang terakhir itu yang masih saya bahas di analisa saham harian, itu saham MLPL ya, itu kan kenaikannya masih tinggi ya, seperti itu ya. Memang ada beberapa saham memang kenaikannya bisa tinggi dalam waktu singkat ya gitu. Tetapi bukan berarti si oknum penipu itu bisa seperti itu ya, taruh di saham terus berkali-kali lipat terus dia balikan uang Anda gitu, enggak ya, belum tentu ya. Jadi mereka memang motifnya itu mau menipu ya, bukan menawarkan investasi, bukan. Alasannya karena untuk investasi, tapi padahal itu menipu. Jadi titip dana, titip store uang gitu ya. Saya nggak pernah menawarkan titip dana untuk membelikan saham tertentu, atau misalnya borongan kumpulin uang terus ngangkat bareng-bareng saham ini. Saya nggak pernah ngumpulin seperti itu ya, karena kalau individual nggak ada izin ya dari OJK ya, itu pencucian uang, tidak pidana ya gitu ya. Jadi buat apa sih gitu ya, hidup manusia itu hanya satu kali gitu ya. Yang paling penting adalah nama baik ya. Jadi banyak banget itu oknum-oknum yang menamakan saham profit, dia menawarkan investasi abal-abal ya. Nah, seperti itu banyak banget itu ya. Jadi hati-hati aja, saya nggak pernah menawarkan investasi apapun juga ya. Kalau ada investasi di saham itu karena bahasnya tentang emiten itu ya. Anda kalau mau investasi saham ya buka rekening di sekuritas saham ya. Nanti namanya nama Anda sendiri, uangnya stop ke rekening bank Anda sendiri gitu ya. Anda belinya pakai akun Anda sendiri, bukan punya saya gitu, bukan titipkan uangnya ke saya atau transfer ke rekening saya. Itu keliru besar gitu ya. Jadi hati-hati saja. Dan yang paling penting ya mindsetnya ya. Memang banyak orang pengen kaya raya ya, saya paham itu. Siapa sih nggak mau yang kaya raya? Saya juga mau kaya raya gitu ya. Yang paling penting itu bukan kaya raya enggaknya ya. Yang paling penting sih menurut saya ya, hidup ini yang penting yang pertama sehat aja ya. Karena kalau kesehatan itu setahu saya adalah harta yang tak ternilai ya. Yang kedua adalah hidup rukun dan damai aja ya. Jadi jangan sampai kita bertengkar dengan tetangga atau bertengkar dengan keluarga gitu kan. Jadi nggak damai nanti kehidupannya ya. Kemudian ya mudah-mudahan ya sejahtera kalau kita rajin berdoa, rajin beribadah gitu ya. Ya saya harapkan semua penonton yang rajin menonton analisa saham saya, terutama di channel Saham Profit ya, yang mudah-mudahan sih akan diberkati selalu yang luar biasa ya, baik dalam bentuk kesehatan yang berlimpah gitu ya, kedamaian dan ketentraman, dan juga kesejahteraan selalu gitu ya. Ya kurang lebih sekian, dan terima kasih banyak yang suka dengan channel Saham Profit. Silakan like, dan juga jangan lupa kenalkan juga ke tetangga atau saudara yang baik ya. Jadi siapa tahu mereka berminat untuk investasi saham juga, atau trading juga boleh sih gitu ya. Ya seperti itu. Saya rasa sih cukup ya. Terima kasih banyak.